Hai, Bella di sini. Cewek dengan mimpi yang sangat besar untuk jadi arsitek kelas dunia. Jadi, berkat pacarku Ed, aku mendapat pekerjaan di perusahaan bergengsi Starcross Estate. Aku kemudian tahu kalau dia adalah anak dari pemiliknya. Karena hal ini beberapa rekan kerjaku langsung tak suka padaku. Dan yang paling parah di antara mereka adalah gadis bernama Diane ini yang membuat komentar sinis padaku dan terus meremehkan karyaku. Tapi kemudian dia bertindak terlalu jauh saat dia mengirimiku email menyuruhku untuk putus dengan Ed karena Ed mencintainya, bukan aku. Dan dia punya foto yang membuktikannya. Ku coba tetap tenang saat aku klik semua foto-foto yang dia kirim padaku. Salah satunya diambil saat perjalanan bisnis yang mereka lakukan baru-baru ini dan mereka duduk bersebelahan yang jelas saja tak membuktikan apapun. Foto yang lain adalah Diane yang sedang menyandarkan kepalanya di bahu laki-laki yang tak berpakaian. Oke, jadi perawakannya mirip dengan Ed. Tapi wajahnya tak ada di foto, jadi bisa saja itu orang lain. Ada juga foto pesan teks yang diduga di antara mereka berdua. Satu pesan mengatakan, aku tak suka Bella lagi, I love you sayang. Tapi fakta kalau Ed menggunakan emoji di tangkapan layar pesan ini membuatku curiga ini cuma bukti palsu. Aku tahu, Ed tak pernah menggunakan meme dan benci bahasa gaul. Dia selalu mengetik pesan dalam kalimat lengkap dengan tanda baca yang sempurna. Saat ku melihat lagi foto-foto itu, kupikir kalau saja orang lain yang mengirimiku email ini, aku mungkin percaya. Tapi orang ini Diane. Dia menunjukkan kecemburuannya terhadap hubunganku dengan Ed sepanjang waktu. Jadi dia bisa jadi melakukan ini untuk merusak percintaan kami. Kuputuskan untuk tak menggubrisnya. Jadi kukirim beberapa foto balasan padanya, yaitu aku dan Ed yang berbahagia bersama. Kemudian bersiap pulang. Kurasa ini membuatnya marah. Karena keesokan harinya dia mengirimiku pesan memintaku menemuinya minum kopi sepulang kerja. Ku coba mengacuhkannya, tapi ya ampun, dia ini gigih sekali. Saat ku blokir dia di sosial media, dia membombardirku dengan banyak pesan melalui email kantornya. Pada akhirnya harus kuiyakan menemuinya supaya aku bisa tenang. Aku berjalan masuk kafe melihatnya sedang minum kopi dan makan kue muffin. Dia melambai padaku seolah kami ini berteman atau apa, lalu berkata, "Kamu ini sangat keras kepala. Ed itu tak mencintaimu, jadi kamu putuskan dia dan move on. Dia suka padaku, bukan kamu." Aku melotot padanya. "Oh iya? Jadi kapan yang disebut perselingkuhan ini dimulai?" Dia terdiam lama sebelum berkata, sebulan? Tidak, 2 bulan lalu." "Oh, oke, lalu gimana caranya kau tahu dia cinta padamu?" Ada jeda lama lagi sebelum dia berkata, "Dia selalu bilang begitu padaku." Hah? Ku bilang padanya, dia itu konyol. Dan dia sebaiknya berusaha temukan pacar sungguhan, bukan mengarang cerita soal pacarku. Saat aku berjalan keluar dari sana, dia berteriak padaku, "Kau akan menyesali ini, Bella. Kau tunggu saja." Segila-gilanya kelakuan Diane ini membuatku berpikir, tak ada asap jika tak ada api. Dan memang Ed sikapnya berbeda di dekatku akhir-akhir ini. Dia jarang makan siang denganku lagi. Dia membatalkan rencana kencan kami karena komitmen kerja. Dan saat ku buat reservasi makan malam untuk kami berdua, dia mengajak Jim dan Ellie untuk bergabung juga. Kemudian perjalanan kerja jadi lebih seperti hal rutin, hampir selalu tiap akhir pekan dan hari kerja acak. Kapanpun dia sedang pergi, dia tak pernah menelponku atau mengirimiku pesan. Alasannya adalah dia sibuk, tapi sesusah apa sih untuk mengirim pesan? Dan sama halnya saat ini, dia sedang ada perjalanan bisnis lama di New York. Dia pergi dengan timnya termasuk Ellie dan kau tak akan percaya, juga Diane. Duh, ini membuatku makin khawatir. Bagaimana jika Diane tak segila perkiraanku? Bagaimana kalau Ed memang selingkuh dengannya dan sekarang mereka melakukan perjalanan 1 bulan bersama? Aku sangat cemas mengenai semua ini, tapi kupikir aku akan menunggu Ed kembali untuk ketemu dan bertanya langsung padanya. Tak ada bukti kuat dan aku harus percaya dengan pacarku kan? Lagi pula kami punya proyek besar di kantor, jadi aku berusaha sebisa mungkin menekan kekhawatiranku dan fokus pada pekerjaanku. Untung Jim selalu ada untuk berikan saran dan membantuku setiap kali aku kesulitan. Sebenarnya dia ini pria yang hebat. Lalu suatu kali dia benar-benar menyelamatkanku. Hari itu hampir waktunya pulang saat komputerku tiba-tiba mati sendiri dan aku belum menyimpan gambar-gambarku. Komputernya tak mau nyala lagi dan aku jadi panik. Ada pekerjaan seharian penuh yang belum kusimpan di sana. Aduh, kenapa aku ini ceroboh sekali? Aku sedang meraba-raba di bawah mejaku berusaha memperbaiki komputerku saat Jim muncul dan bertanya padaku, "Kamu lagi apa di bawah sana?" Aku tak tahu apa yang terjadi, tapi aku kehilangan semua yang sudah kukerjakan hari ini untuk proyek Ernest. Dia berkata, "Coba kulihat." Lalu kami habiskan 3 jam berikutnya berusaha memperbaikinya. Untungnya Jim ini ternyata jago teknologi, jadi dia berhasil mengembalikan semua dataku. Aku merasa sangat berterima kasih lalu berkata,
Terima kasih banyak ya, kamu pasti sudah lapar sekarang. Apa mau pergi makan? Kutraktir karena kau sudah membantuku. Dia tersenyum saat berkata, tentu. Oke, ternyata sudah larut malam jadi semua restoran terdekat sudah tutup. Jadi kami mampir ke minimarket dan beli beberapa mie instan, permen, dan kopi. Tapi ini tak terlalu buruk sebenarnya. Jim tersenyum dan mengatakan padaku, ini seru sekali. Ini mengingatkanku pada zaman kuliah. Kami berdua tertawa, lalu kami ngobrol soal hobi kami dan cita-cita di masa depan dan lainnya. Hari berikutnya, aku akhirnya bisa menghubungi Ed. Saat ngobrol dengannya, aku masih tampak baik-baik saja. Tapi aku mulai cerita padanya tentang masalahku dan tekanan di tempat kerja. Dan mengatakan kuharap dia akan segera kembali karena itu akan membuatku merasa lebih nyaman. Kuharap dia meyakinkanku dan juga katakan kalau dia juga ingin berjumpa denganku. Tapi ternyata tidak. Dia bilang kalau akhir-akhir ini dia sangat sibuk dengan berbagai proyek. Dan aku sebaiknya minta tolong ke Jim perihal pekerjaan karena dia itu atasanku. Jim juga merupakan teman dekat yang dia sangat percayai dan bisa menjagaku saat dia tak ada. Aku sangat kecewa dengan jawaban Ed. Jadi ku katakan, iya, Jim mungkin baik padaku, tapi dia itu atasanku, bukan pacarku. Dia tak punya tanggung jawab untuk berada di sampingku dan melindungiku seperti yang kubutuhkan darimu. Kamu sudah berubah, Ed. Kamu tak mau lagi bersamaku, kan? Bella, berhenti berpikir yang tidak-tidak. Aku ini sedang dinas, aku sibuk, itu saja. Aku sangat marah, ku tutup teleponnya dan menolak menjawab pesan permintaan maafnya. Kemudian sepanjang sisa minggu itu kucurahkan semua fokus pada pekerjaan dan berusaha memblokir semua hal terkait Ed dari pikiranku. Tapi itu sulit, aku sangat merindukannya. Lalu akhir pekan pun tiba dan aku sedang bersantai membaca buku saat ku dengar bel pintu berbunyi. Sebagian dari diriku berharap itu adalah Ed. Ternyata saat ku buka pintu kulihat Jim berdiri di sana. Dia berkata, "Hai Bella, maaf aku tiba-tiba muncul. Ed minta aku mengajakmu keluar. Kurasa dia khawatir kamu stres karena banyak pekerjaan atau yang lainnya." Mendengar ini, aku tak tahu apakah aku harus merasa senang atau sedih. Jadi Ed peduli padaku ya kan? Tapi kemudian kenapa bukan dia yang ada di depan pintuku, tapi Jim? Jadi ku katakan, terima kasih, itu baik sekali tapi aku sedang tak ingin. Dia menjawab, tak masalah. Malah aku tahu tempat yang tepat untuk membuatmu merasa lebih baik. Kamu bahkan bisa dapat inspirasi untuk proyek kita. Jujur saja, aku cukup penasaran dan kalau itu memang berkaitan dengan pekerjaan, maka sayang untuk melewatkannya ya kan? Kejutan yang menyenangkan bagiku, dia mengajakku ke museum arsitektur yang baru. Ada begitu banyak model mengagumkan dipamerkan, dan Jim adalah pemandu tur yang hebat. Dia bahkan membawaku ke sebuah ruangan yang menampilkan mode 3D sebuah kota yang menggantung di udara. Ya Tuhan, itu luar biasa sekali. Aku sudah lama ya tak tersenyum lebar. Berada di dekat Jim sangat menyenangkan. Dia tidak membuatku merasa kurang atau menganggapku berpikir terlalu jauh. Sebaliknya, aku bisa rileks dan jadi diri sendiri. Setelahnya, kami pergi ke bar minum anggur dan dia membelikanku koktail lalu kami duduk di bangku yang nyaman. Dia tersenyum padaku dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Ku jawab, "Mendingan, terima kasih." Dan terima kasih ya sudah membujukku untuk keluar. Aku ingin pergi ke museum itu dari dulu, tapi sepertinya Ed selalu terlalu sibuk untuk mengajakku. Pokoknya terima kasih, aku senang sekali. Kami mulai menenggak minuman dan tak lama kemudian aku mulai merasa mabuk. Masalahnya, semakin aku minum, semakin hebat emosi yang kurasakan. Dan sebelum aku bisa menahan diri, aku akhirnya mencurahkan isi hatiku kepada Jim. Kau tahu, akhir-akhir ini aku sangat tidak baik-baik saja. Aku stres di tempat kerja. Aku stres dengan drama Diane dan bahkan sekarang Ed membuatku stres. Dia menaikkan satu alisnya. "Ed, sungguh? Kenapa kamu khawatir dengannya?" Ku jawab, "Diane terus memberitahuku kalau dia berselingkuh dengannya. Dia bahkan mengirimiku beberapa foto, tapi foto itu tak tampak begitu meyakinkan. Tapi akhir-akhir ini Ed begitu berbeda. Dia sangat dingin dan datar terhadapku. Dia bahkan tak mau repot-repot datang menemuiku. Dia malah menyuruhmu, 'Maaf, jangan tersinggung.'" Jim melihatku dengan simpati dan menghela nafas. Dia tak berkata apa-apa. Kemudian karena aku minum terlalu banyak, aku tak terlalu banyak berpikir sebelum bertanya padanya. "Jika Ed benar mengkhianatiku, maka kau akan berada di pihaknya atau di pihakku?" Ada jeda yang canggung, jadi aku menertawakannya. "Abaikan aku. Aku tahu kamu adalah teman Ed. Jadi tentu saja kamu akan berpihak padanya ya kan?" Tapi kemudian yang mengejutkanku, Jim menjawab,